Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanabila dengan NPM 22181. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan. Di sini saya diberikan tugas untuk membaca sebuah buku yang berjudul Dunia Sofi yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Alfi, dalam mata kuliah Filsafat Hukum. Baik, di sini saya akan membacakan buku tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan dari mulai pada halaman 94 di bagian Sokrates. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophia segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapurnya. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" katanya. Ibunya berpaling. "Maukah kamu mengambilkannya untukku?" Sophie melesat keluar dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap pada jawaban dalam waktu dekat kiranya. Di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu capos yang terdapat pada kartu di ayah Hilde? Namun perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. Kamu menjadi sangat tertarik pada koran, kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagaimana baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filsuf. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filsuf telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuat surat itu dan membaca isinya. Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, meletakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB. Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB. Lagi, jika kamu menemukan selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan di tempat-tempat semacam itu. Dan ini ada sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knox. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan ulang tahunnya, tapi surat ini adalah yang paling aneh yang mana diterimanya. Tidak ada capos di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyiannya Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu tentu saja sang filosofi pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu, dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar, namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knox, nama macam apa itu? Suatu hal yang sudah jelas kaitannya dengan sang filsuf, dengan Hilda Moleknak. Tapi bahwa ayah Hilda sendiri sampai salah menulis alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami ya. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilda dan dirinya. Akhirnya, dia menyerah. Sang filsuf telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti, barangkali juga akan bertemu dengan Hilda. Dia membalik-balikan surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakangnya. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat pendek tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkan menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu. Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu, atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut dengan kesopanan ilmiah?
alamiah. Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu, misalnya karena melihat telanjang. Tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika suatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Yang menentukan apa yang ketika nenek muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar, meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika dimaksudkan oleh sang filosof adalah bahwa seorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Yaitu memang sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak diketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal yang paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah atau suatu pengetahuan pada dirinya sendiri. Bahkan, kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksud dengan orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pernyataan berikutnya itu aneh sehingga mau tidak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui apa hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol, mungkin mereka menyesali sesudahnya, justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika mereka duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup dengan kencang, kedengarannya seperti seekor binatang yang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat yang dijatuhkan ke kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke dalam hutan. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jika itulah utusannya yang termansyur, Sophie mengembuskan napas lega. Jika itu sebabnya, mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya? Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak terlalu cerdas yang diinginkan, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih. Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal si Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai dari yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukannya tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan dewa. Dia juga dewa pelaut, tapi dia tidak akan mengurusi hal itu setidak-tidaknya untuk saat ini. Yang penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk hermetik. Kata hermetik yang berarti tersembunyi dan atau tidak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan baik. Tapi kembali pada filsafat. Kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu pada filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles.
Masing-masing dengan caranya sendiri, para filsuf ini akan mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filsuf alam itu juga disebut para Sokrates sebab mereka hidup sebelum zaman Sokrates. Meskipun Democritus meninggal beberapa tahun setelah Sokrates, semua gagasannya termasuk filsafat alam, pra-Sokrates. Sokrates mewakili suatu era baru secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena dan dia baik maupun kedua penerusnya hidupnya yang bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Sokrates tidak lebih baik. Sejak zaman Sokrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri. Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Sokrates. Tapi sebelum kita menemui Sokrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Sokrates. Angkat tirai, Sofi, sejarah gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Sekitar tahun 450 sebelum Masehi, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, masa minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dilaksanakan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat diambil bagian dalam proses demokrasi. Kini kita telah melihat di zaman kita sebagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan diri sebagai kaum sofis. Kata sofis berarti seorang yang bijaksana dan berpengetahuan. Di Athena, kaum sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga dengan imbalan uang. Kaum sofis mempunyai satu ciri yang sama dengan filosof alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional, namun pada saat yang sama, kaum sofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun, bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran kita dari segala sesuatu, kata seorang sofis Protagoras kira-kira tahun 485 sampai 410 sebelum Masehi. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab, pertanyaan itu terlalu kompleks, sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu ada dinamakan sebagai seorang agnostik. Kaum sofis biasanya orang yang telah banyak berpergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota bisa sangat beragam. Ini mendorong dari kaum sofis sendiri untuk bertanya apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan karena desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik nasional di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan. Sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita. Suatu bawaan lahir. Tapi apakah itu memang lahir? Sopi, ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, bahwa jawabannya mestinya sederhana, adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir jika kita merasa malu bertelannya di tempat umum. Sopan atau tidak, jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates sebaliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal itu benar. Siapakah Sokrates?
sejak tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi, barangkali adalah tokoh paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun, namun dia merupakan seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa. Dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis. Kita tahu dia dilahirkan di Athena, bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun pasar dan pasar basah untuk membicarakan dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya, dia dianggap tak membingungkan, dan tak lama setelah kematiannya, dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda. Kenyataan bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan setelah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Sokrates, kita tahu bahwa dia sangat buruk rupa. Perutnya gendut, matanya menonjol, dan hidungnya pendek serta besar, namun dikatakan bahwa batinnya sangat bahagia. Juga dikatakan bahwa Anda dapat menentukan pada masa sekarang, Anda dapat menentukan di masa lampau, tapi Anda tidak akan pernah menemukan padanannya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya. Kehidupan Sokrates hanya dapat diketahui melalui tulisan-tulisan Plato, yaitu salah seorang muridnya yang menjadi salah satu filosof terbesar sepanjang masa. Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisasi mengenai filsafat, tempat dia menggunakan Sokrates sebagai tokoh utama dan juga juru bicaranya. Karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Sokrates, kita tidak dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar-benar pernah diucapkan olehnya, maka tidak mudah untuk membedakan antara ajaran Sokrates dan filsafat Plato. Masalah yang sama menimpa pada tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan kejelasan tertulis. Contoh klasiknya adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dikatakan oleh Matias dan Lukas berasal darinya juga. Begitu pula apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Sokrates dalam sejarah akan selalu diliputi oleh misteri. Namun siapa Sokrates sesungguhnya relatif tidak penting. Penggambaran dari Plato mengenai Sokrates itulah yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2500 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Sokrates terletak pada fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orang. Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajak berbicara. Jadi bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional, dia mengajak berdiskusi. Tentu saja dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyhur kalau dia membatasi dirinya dengan hanya mendengarkan orang lain saja. Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu, tapi dia hanya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama untuk memulai percakapan, seakan-akan dia tidak akan mengetahui apa-apa. Dalam diskusi itu, dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka, dan mereka tersudut. Mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates, yang ibunya adalah seorang bidan, sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia juga ada untuk membantu selama kelahiran. Begitu pula Sokrates menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan wawasan yang benar, sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari diri sendiri. Itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain, dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar. Akan kukemukakan dengan jelas, kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah. Dengan cara yang sama, setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri. Menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan bergelagak bodoh, Sokrates memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk menggunakan akal sehat mereka. Sokrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya. Kita menamakan ini sebagai ironi Sokrates. Ini memungkinkan untuk terus mengungkapkan kelemahan pemikiran orang-orang. Dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota. Jika kamu bertemu Sokrates, kamu mungkin akan dipermalukan di depan publik. Maka tidaklah mengherankan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu, orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena itu seperti seekor kuda yang lembam. Semikian perkataan yang sangat terkenal, dan akulah pengganggu yang menyengatnya agar beringas. Apa yang kita lakukan terhadap para pengganggu, Sophie? Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau saya bacakan mengenai buku Dunia Sophie yang telah ditugaskan oleh Pak Alfi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.